Kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum datangnya agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Sebelum ada agama formal, bagaimana orang-orang Indonesia dulu berhubungan dengan dunia spiritual? Mari kita kupas tuntas. Kepercayaan asli masyarakat Indonesia pada zaman prasejarah sering disebut sebagai animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua benda, termasuk pohon, batu, sungai, dan gunung, memiliki roh atau jiwa. Bagi nenek moyang kita, alam tidak hanya dipandang sebagai lingkungan hidup, tetapi juga sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh yang harus dihormati. Makanya, mereka sering melakukan upacara atau ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh alam tersebut. Selain animisme, ada juga kepercayaan dinamisme. Kalau animisme mempercayai adanya roh di setiap benda, dinamisme lebih mengarah pada kepercayaan bahwa ada kekuatan atau energi gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini bisa berada dalam benda-benda tertentu, seperti keris, batu akik, atau bahkan tempat-tempat tertentu, seperti gua dan gunung. Orang-orang dulu percaya bahwa kekuatan gaib ini bisa memberikan keberuntungan atau kesialan, tergantung bagaimana cara manusia memperlakukannya. Di banyak daerah di Nusantara, ada pula konsep pemimpin spiritual yang sering disebut sebagai dukun, pawang, atau tetua adat. Mereka dianggap memiliki kemampuan lebih untuk berhubungan dengan dunia gaib, dan sering dimintai bantuan untuk hal-hal seperti menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau memohon hujan saat musim kemarau. Mereka inilah yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, nenek moyang kita juga percaya pada roh leluhur. Mereka yakin bahwa orang yang sudah meninggal tidak benar-benar hilang, melainkan masih hadir dalam bentuk roh yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, banyak tradisi yang dilakukan untuk menghormati para leluhur, seperti upacara adat atau pemberian sesajen. Salah satu tradisi yang masih ada hingga sekarang adalah upacara Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang merupakan upacara kematian untuk menghormati roh leluhur. Di beberapa daerah seperti Jawa dan Bali, masyarakat bahkan membangun tempat-tempat khusus yang disebut punden berundak sebagai sarana penghormatan kepada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Punden berundak ini merupakan struktur bertingkat yang diyakini sebagai tempat yang sakral. Tempat-tempat ini digunakan sebagai pusat ritual keagamaan, di mana masyarakat berkumpul untuk berdoa, memberikan persembahan, dan memohon restu dari roh-roh leluhur maupun kekuatan alam. Selain roh leluhur, ada pula kepercayaan terhadap dewa-dewa atau makhluk gaib lainnya yang dipercaya tinggal di alam sekitar. Misalnya, di Bali sebelum pengaruh Hindu-Buddha, sudah ada kepercayaan terhadap dewa-dewa lokal yang berhubungan dengan gunung, laut, dan sawah. Masyarakat percaya bahwa dewa-dewa ini mengatur keseimbangan alam, sehingga mereka harus dipuja dan dihormati agar tidak marah atau mendatangkan bencana. Di Sumatera, khususnya di suku Batak, terdapat kepercayaan yang disebut Parmalim. Meskipun sekarang sudah terpengaruh oleh ajaran lain, Parmalim awalnya adalah kepercayaan asli Batak yang memuja roh nenek moyang dan kekuatan alam. Dalam ajaran Parmalim, manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan-kepercayaan asli ini mulai bercampur dengan ajaran-ajaran agama yang datang dari luar, seperti Hindu dan Buddha yang masuk melalui jalur perdagangan di abad ke-4 dan ke-5. Meskipun begitu, banyak elemen dari kepercayaan asli Nusantara yang tetap bertahan dan terintegrasi dengan praktik-praktik keagamaan yang lebih baru. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai upacara adat yang masih dilakukan hingga saat ini, di mana unsur penghormatan kepada leluhur dan alam masih sangat kental. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini juga tercermin dalam beberapa budaya dan seni tradisional Indonesia, seperti wayang kulit, tarian tradisional, hingga seni ukir. Semua ini adalah cerminan dari bagaimana nenek moyang kita memahami dunia spiritual dan hubungan mereka dengan alam.